Buat yang ngirim bangke ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis, mau ancam bunuh orang. Emang lu siapa? Tai lo, bisa-bisanya negara mengancam rakyatnya. Biadab bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi heboh di sosial media, dua influencer diteror. Ada yang dikirim ya, kepala ayam beserta badannya yang sudah dipotong. Ada juga yang diteror, dilempar rumahnya pakai telur busuk ya. Bahkan sampai mobilnya dicoret. Nah, salah satunya adalah DJ Doni yang vokal di sosial media ya, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini tidak asing lagi ya. Beliau sering banget memang mengkritik pemerintah, bahkan di akhir videonya selalu ada kata-kata kasar ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh netizen di sosial media. Nah, ini dikirim ya, kepala ayam beserta badannya yang sudah dipotong. Jadi simbol kekerasan semacam ini selalu umum dipahami ya sebagai upaya pembungkaman, teror psikologis agar penerimanya berhenti bersuara. Jadi teror seperti ini ya mengingatkan publik pada peristiwa serupa yang pernah dialami oleh Tempo. Tempo juga pernah diteror, yaitu kepala tikus dan kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Jadi ini merupakan pola intimidasi seolah-olah menjadi cara lama yang terus berulang ya. Ketiga, argumentasi tak bisa dibantah lagi ya, hanya bisa dibantah dengan ancaman fisik dan simbol kekerasan dipilih sebagai jalan pintas. Jadi ini ada segelintir orang yang panik ya akibat argumentasi dari DJ Doni ini. Sering sekali memang kita lihat mengkritik pemerintah. Jadi memang kalau kata netizen ini kelihatan banget pengecut. Seharusnya ya kritikan dibalas dengan kritikan, argumentasi dibalas dengan argumentasi, tetapi bukan teror seperti ini. Nah, ada netizen yang mengatakan DJ Doni ini ya diteror akibat berbicara tentang masalah lingkungan, dampak daripada hasil banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Nah, tidak hanya itu saja ya, teror berlanjut kali ini kepada Shirley Annavita, dikirim telur busuk dan mobil dicoret. Jadi ini sepertinya ya ada orang yang merasa panik dengan argumentasi daripada influencer yang mengungkapkan fakta tentang musibah bencana yang terjadi di Sumatera kemarin. Salah satunya adalah Shirley Annavita ya, yang kita lihat kemarin cukup vokal berbicara di depan publik, sempat mengomentari tentang penanganan atau penanggulangan banjir yang terjadi di Aceh ya, dinilai pemerintah begitu lamban. Saya harus bilang demikian, lambatnya kita dalam hal ini pemerintah dengan segala hormat untuk penanganan bencana setidaknya yang ada di Aceh ya. Membuat 3 minggu sudah berlalu tapi ternyata masih banyak wilayah yang bahkan masih berusaha untuk mendapatkan logistik dasar, yaitu beras. Sehingga kalau di Takengon di Aceh Selatan, karena mereka punya basisnya kan adalah perkebunan kan gitu ya. Jadi mereka punya hasil cabai, mereka punya kentang. Akhirnya mereka turun dari gunung memikul cabai, ubi, apa yang mereka punya, dan sampai di bawah. Iya ya, ini posko-posko tempat memasak itu terbatas sekali, hanya bisa menanggung 400, 300. Ya udah deh, kita jalan yang terdekat kayak gimana? Aksesnya adalah ke Lok Sumawe. Kita jalan ke Lok Sumawe untuk menjual cabai kita. Orang-orang di Lok Sumawe juga akhirnya kami hanya bisa membeli semampu kami. Kan logikanya kan begitu ya, Bang. Sehingga ketika satu relawan sebutlah datang ke Aceh Tengah, punya ide, punya gagasan untuk gimana kalau cabai-cabai di sini kita jual di luar Aceh. Ini aneh, Bang. Kalau ide dan gagasan mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat sampai keluar dari seorang relawan atau influencer atau name it, maka kita tahu ada spot kosong yang tidak diisi oleh pemerintah. Jadi Shirley ya memposting di akun Instagramnya, "Saya diteror, hentikan teror-teror seperti ini terhadap anak-anak bangsa." Jadi dia mengonfirmasi bahwa serangan itu tidak hanya terjadi di kolom komentar dia, tetapi juga menambah ke direct message atau DM Instagram dan nomor telepon pribadinya. Dia juga mengatakan dirinya sehari-hari tidak luput daripada ancaman ya melalui akun Instagramnya dan juga melalui WhatsApp. Jadi sudah menjadi makanan sehari-hari katanya, makian, cacian ya melalui akun Instagramnya. Jadi sebagai langkah perlawanan, ia mengajak publik untuk berbagi kesadaran secara terbuka, melaporkan kejadian ini kepada akun-akun resmi pemerintah seperti Prabowo, DPR,
dan juga kepada Gerindra. Ya, memang kalau kita lihat ya, ancaman atau teror seperti ini tidak boleh didiamkan. Seharusnya memang harus dilaporkan kepada polisi. Kita melihat apakah polisi akan bertindak ya, yaitu untuk membongkar siapa di balik aksi teror ini, seperti yang terjadi kemarin di Media Tempo ya. Nggak tahu kasusnya seperti apa, apakah sudah selesai ataupun sudah ada tersangkanya. Jadi kalau kita lihat memang kasus ini menambah daftar panjang intimidasi terhadap figur publik yang vokal. Jadi kalau kita lihat pola serangan ini ya, yang mengindikasikan upaya sistematis ya untuk membungkam suara kritis dengan cara intimidasi. Jadi ini benar-benar ya mengancam kebebasan berekspresi dan keamanan digital warga. Halo, buat seseorang yang mengirim bangkai ayam ke Doni, lu kira Doni bakal diam aja? Kagak. Kemarin itu Firdian juga dipecahin tuh kaca mobilnya. Aktivis lain juga digituin. Tempo juga digituin. Emang bakal diam? Kagak. Tapi gua melihat satu kesamaan dari konten-konten mereka ya. Mereka itu ngebahas lingkungan. Habis ngebahas lingkungan, dapat ancaman-ancaman seperti itu. Pengecut lo semua. Ya, lu kira rakyat Indonesia bakal takut digituin? Kagak. Dikasih bibir salim lu diem. Setelah itu lu mau ngapain lagi? Mau ngancam-ngancam lewat keluarga, ngancam lewat pasal, apalagi? Aduh, pengecut lu, tahu nggak? Nih emang bener-bener ya, dari kemarin gue nahan ngomong kasar, tapi kali ini lu semua bangsat ya. Abang gue semalam dapat teror ayam mati, begitu juga si Shirley, tuh si Firdian dan teman-teman gue yang lain. Jadi gini ya, buat yang neror-neror, cara main lo itu kampungan. Operasi lu operasi murahan. Lagi lu itu kalau ngirim ayam jangan cuma seekor, ya 100 orang mah. Kalau seekor buat tahun baruan mau buat bakar-bakar juga kurang, monyet. Akhirnya tuh ayam cuma seekor, gue kasih anjing aja, kasih anjing. Jangan bikin malu Pak Presiden lu semua. Lagi lu pikir dengan cara seperti itu orang bakal berhenti bersuara, Ler. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Mulai dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok. Mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah. Sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya seuzurnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya, negara lagi sibuk kan? Ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, TNI Polri lagi bangun jembatan, mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja, teror kayak gini nggak usah lah. Nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera. Gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang, baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Sehat-sehat semuanya. Teman-teman, ini
Gila banget banyak pemberitaan mengenai bencana di Sumatera yang dibungkam. Mulai dari media yang besar seperti Kompas yang jurnalisnya diintimidasi dan hasil liputannya dihapus. Ada juga yang viral banget, liputan reporter CNN yang menangis karena melihat kondisi di Aceh tiba-tiba menghilang dari kanal YouTube-nya dan dari Instagram-nya juga. Padahal Aceh sedang membutuhkan perhatian, tetapi yang ada malah dialihkan dan dibungkam. Karena dengan banyaknya perhatian akan mendatangkan banyak bantuan yang menyebabkan proses pemulihan di Sumatera dan di Aceh semakin cepat terrealisasikan. Pertanyaannya, apa yang disembunyikan di balik bencana yang terjadi di Sumatera hingga beritanya tidak bisa disebarluaskan? Praktik-praktik pembungkaman seperti ini harus kita lawan karena kebenaran adalah awal dari sebuah perbaikan. Ayo bersama Oposipit kita lawan praktik pembungkaman seperti ini dan kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Kalau ada hal yang nggak bisa dibunuh dari seseorang itu ya adalah cara berpikir dan harapan. Itu kalau bagi dua hal itu yang sudah dibunuh, maka sebetulnya kita sudah membunuh nyaris setengah dari apapun. Kalau fisiknya masih hidup, ya udah itu hanya tinggal menunggu waktu. Sehingga hari ini teman-teman, saudara, ada Nanggro yang ada di Aceh. Saya ingin bilang bahwa masyarakat Aceh itu lahir dari rahim-rahim pejuang. Sejarah sudah mencatat itu. Dan ketika hari ini masyarakat Aceh dicoba lagi dengan bencana, ditambah respon yang begitu lambat, maka boleh jadi ini adalah cracking selanjutnya untuk membuat Aceh bisa naik kelas. Dan ketika dihadapi secara bersama-sama, dihadapi dengan hati dan pikiran yang bagaimana agar kita bisa keluar dari situasi ini, maka bukankah ada istilah, kita mengira kita udah dikubur, padahal sebetulnya kita sedang ditanam. Dikubur dan ditanam adalah dua proses yang sudah disiapkan untuk hasil atau output yang berbeda. Dikubur artinya kita selesai, ditanam artinya kita sedang dipersiapkan. Maka masyarakat Aceh, khususnya anak muda, teman-teman yang di sana berpikir, kami masih ada harapan nggak ya tentang masa depan, kami akan sekolah bagaimana tahun depan, 5 tahun ke depan, sedangkan sawah-sawah orang tua kami juga sudah habis. Saya ingin sampaikan bahwa masalah itu nggak pernah salah milih pundak, teman-teman. Bahwa hari ini Tuhan lewat semesta alam akhirnya memilih pundak teman-teman. Itu tandanya yang akan dipersiapkan adalah teman-teman. Teman-teman, alerta. Ada kabar penting yang harus gue kasih tahu ke kita semuanya, karena ini nggak cuma ngomongin soal bagaimana nasib teman-teman kita, para tahanan politik yang mereka masih ditahan sampai hari ini, tetapi juga ngomongin soal bagaimana perburuan para aktivis, perburuan teman-teman kita yang aktif bersuara sampai hari ini, teror, intimidasi, ancaman, dan juga ini ngomongin soal nasib kita semua ke depannya. Ini teman kita, namanya Laras. Ia pada Agustus lalu ikut sebagai warga yang marah-marah akibat tunjangan DPR yang naik begitu tinggi. Marah-marah nih di story Instagramnya, close friend bahkan. Tetapi hari ini ia ditangkap secara paksa dan hari ini masih ditahan dan dia dituntut 1 tahun penjara. Kalau dilihat-lihat sih salah satu fenomena negara kita, aparat cukup sangat serius dan sat-sat banget ya kalau soal nyerang warga. Tapi kalau misalkan soal nyerang para koruptor yang korupsinya triliunan, ini teman kita namanya Azril. Saat demo Agustus lalu, ia hanya menonton, berdiri menonton, tidak melakukan apapun, apalagi merusak sebagaimana yang dituduhkan saat ini, di mana ia juga ditangkap dan ditahan secara paksa. Ia dipukul, diinjek, diseret menggunakan motor, dan ditinggalkan begitu aja di jalan. Dan bahkan hari ini ia diduga geger otak. Gimana nggak geger otak? Ia mengalami kekerasan selama ditangkap dan bahkan nggak tahu salahnya apa. Kasus teman kita Azril ini dibangun dengan tekanan penyidikan, bukti lemah, narasi sosmed. Ini teman kita, namanya Riva. Ia bersuara lewat second account-nya. Bahkan ia hanya melakukan rekaman terhadap bagaimana situasi aksi pada Agustus lalu. Tapi hari ini, ia juga menjadi korban perburuan cyber. Dan yes, sebagaimana nasib teman-teman kita lainnya, 1000-an yang juga menjadi tersangka, mereka semua ditangkap karena pola dan tuduhan yang sama. Ini sedih banget. Ini 60 tahanan politik. Mereka juga ditangkap atas tuduhan pada Agustus lalu. Mereka mengalami kekerasan dan kita bisa melihat bagaimana kemudian tangisan dari ibu mereka, orang tua mereka, keluarga mereka. Harus kalian tahu bahwa dari beberapa nama yang gue sebut tadi, bahkan dengan 60 tahanan politik, mereka semuanya belum tentu terbukti bersalah. Banyak yang dituduhkan, banyak juga yang salah tangkap. Tetapi mereka terlanjur ditangkap secara sewenang-wenang, mereka terlanjur dikriminalisasi, mereka juga terlanjur mendapatkan berbagai macam pola kekerasan. Ini Del Pedro, Muzaffar Salim, Kharik Anhar, dan juga Syadan Hussein. Kata gue ya, harusnya aparat dan juga pemerintah berterima kasih nih kepada orang-orang ini. Karena harusnya kerja-kerja untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara tidak seharusnya dilakukan oleh teman-teman kita yang satu ini. Tapi
teman-teman kita yang satu ini, yang mereka berdiri paling terdepan, melakukan advokasi dan kerja-kerja HAM, malah justru hari ini dituduhkan. Bukan cuma mereka, teman-teman, tapi teman-teman kita, para influencer, para relawan yang kemudian speak up soal bagaimana fakta yang terjadi di Sumatera sampai hari ini yang masih jauh dari kata pulih akibat bencana ekologis itu, mereka juga hari ini kena doxing, kena teror, intimidasi, dan juga ancaman. Bahkan mereka dipaksa untuk nge-tag dalam beberapa video mereka yang memperlihatkan bagaimana fakta yang ada di Sumatera. Bisa kegambar lah ya bagaimana situasi hari ini. Itu hanya beberapa dari sekian banyak ribuan yang kemudian mereka menjadi korban akibat mereka bersuara, akibat mereka menunjukkan tentang fakta situasi negara kita hari ini. Kita memang lagi sengaja dijauhkan dari inti masalah. Kalau dipikir secara sederhana, orang nggak akan mungkin marah-marah di sosial media, orang nggak akan mungkin turun demonstrasi, orang nggak akan mungkin turun di Sumatera ngerekam bagaimana situasi yang ada saat itu. Anything, kalau misal pemerintah kita bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat. Setiap ada yang berkeluh kesah, setiap ada yang menyuarakan aspirasi, responnya apa? Setiap ada yang meminta bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan juga keterbukaan dari kerja-kerja pemerintah DPR, respon mereka apa? Seharusnya alih-alih melakukan kriminalisasi, pembungkaman harusnya didengerin, dipenuhin, diajak untuk berpartisipasi. Ini adalah soal mereka yang tertindas, yang sehari-hari suara mereka tidak pernah didengar, suara mereka tidak pernah terlihat, apalagi dipedulikan. Ini adalah soal kita semua yang berangkat dari nasib dan juga keresahan yang sama. Pak, perdebatan soal siapa yang inisiasi demo, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang merusak, itu semua bakalan bikin kita lupa bahwa kekerasan sesungguhnya adalah negara yang gagal memenuhi, melindungi, dan juga menghormati hak asasi warga negaranya selama ini.